Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Riko. Saya mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Kelas D, NIM 19710400065. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai psikologi korban pasca bencana. Ini pelajaran dari mata kuliah psikologi bencana. Baik saja, kita mulai. Pada psikologi korban pasca bencana ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah trauma dan stres pasca trauma dan stres pasca bencana. Di sini ada salah penulisan sedikit. Baik, stres itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang itu merasa tertekan akibat peristiwa yang terjadi, merasa tidak nyaman terhadap situasi yang terjadi. Seperti misalnya sebuah bencana, sebuah kecelakaan, misalnya sebuah kejadian pelecehan, dan banyak kejadian lagi yang mengakibatkan terjadinya stres. Nah, kemudian trauma itu adalah dampak akibat terjadinya peristiwa yang membuat seseorang merasa tertekan, tidak nyaman, dan merasa sakit akibat adanya peristiwa tersebut. Nah, di sini pada suatu kejadian bencana, sebelum munculnya trauma, sebelum trauma itu terjadi, di awal itu seseorang akan merasakan yang namanya stres. Nah, kemudian setelah stres, baru kemudian seseorang akan mengalami trauma. Nah, yang kedua yaitu masih sama dengan penjelasan yang di awal, yaitu gejala-gejala yang muncul ketika seseorang merasakan trauma. Yang pertama yaitu merasakan bayang-bayang kejadian yang membuat trauma. Misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan. Di saat seseorang ini mengemudi dan dia lagi ngantar orang tuanya misalnya, terus terjadilah sebuah kecelakaan. Nah, orang ini selamat, tapi kedua orang tuanya meninggal. Nah, dari situ dia akan selalu merasa bersalah dan selalu terbayang-bayang kejadian itu setiap hari, dan selalu menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Kemudian selalu panik dalam setiap situasi. Misalnya, contohnya seperti tadi, mengalami kecelakaan dan orang tuanya meninggal, dia akan selalu panik dalam situasi-situasi di mana dia melihat seseorang mengemudi mobil dengan sangat kencang, dia akan panik melihat itu misalnya. Atau misalnya dia tidak mau lagi menyetir selama kejadian itu, dia tidak mau lagi bawa kendaraan, panik melihat kendaraannya sendiri, apalagi kendaraan yang dia pakai pasca kejadian. Kemudian takut untuk datang atau melewati tempat di mana suatu kejadian tersebut terjadi. Misalnya ini tadi orang dia kecelakaan di jalan A. Nah, orang itu tidak akan mau lewat di jalan itu lagi karena akan merasakan kepanikan dan akan mengingat-ingat kejadian hal itu lagi. Makanya dia takut untuk melewatinya, bahkan datang ke tempat itu. Nah, kemudian yang kedua, ada trauma dan implikasi terhadap pemaknaan hidup. Nah, di sini ada dua tipe pemaknaan hidup.
akibat trauma. Yang pertama yaitu pemaknaan positif, di mana orang-orang yang memaknai suatu kejadian dengan positif, dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Dia akan lebih mudah mengikhlaskan. Sebenarnya tidak lebih mudah, tapi lebih ke berusaha untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Dan dia akan terus melanjutkan hidupnya. Misalnya baru-baru kemarin teman saya ada yang orang tuanya meninggal, ibu dan bapaknya meninggal. Itu awalnya dia itu sempat stres juga, stres, trauma, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin saya ini anak yang gak bisa diandalkan, gak bisa ngerawat orang tua dengan baik. Terus dia menyalahkan dirinya sendiri, bahkan sampai dia bilang, gimana kalau aku nyusul aja ya sama orang tua saya gitu. Tapi kemudian entah mungkin dukungan dari teman-temannya, dukungan dari keluarganya, maka dia mulai memaknai ini secara positif. Dia sudah mulai ikhlas dengan kejadian itu. Dia mulai memulai hidupnya lagi, melanjutkan hidupnya lagi, dan menganggap semua ini mungkin adalah suatu hikmah yang diberikan oleh Allah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan ujian seberat itu. Mungkin dia adalah manusia yang terpilih karena menurut Allah dia adalah manusia yang kuat untuk menerima ujian itu. Kemudian yang kedua adalah pemaknaan negatif. Nah, pemaknaan negatif ini di mana seseorang selalu menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi, merasa terpuruk dan tidak punya semangat hidup. Nah, misalnya tadi di awal teman saya ini kan stres banget, trauma karena orang tuanya meninggal. Dia merasa terpuruk sekali, tidak punya semangat hidup. Dia bahkan sampai memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Itu. Kemudian situasi-situasi sangat sulit dan pemaknaan atas hidup. Situasi sulit itu bisa dikatakan suatu situasi yang sulit adalah jika ada suatu kejadian yang traumatik yang mempengaruhi banyak aspek di kehidupan seseorang. Misalnya sosok pencari nafkah dalam keluarga yang telah meninggal. Dan itu saya rasakan sendiri memang saat bapak saya meninggal tahun 2012 lalu. Itu benar-benar perekonomian sangat terpuruk, sangat merosot sekali. Uang sekolah susah. Di situ posisinya masih ada 2 orang lagi yang sekolah, saya enggak. Ini ada 2 orang sekolah lagi, yang saya dan juga adik saya. Tapi alhamdulillah orang tua saya dan juga kakak saya itu memaknai semuanya dengan positif. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berada di sini, merasakan bangku kuliah meski pencari nafkah di keluarga saya itu sudah lama meninggal. Tahun 2012 itu posisi saya masih SD kelas 6. Itu sangat-sangat berdampak sekali sih di ekonomi, susah untuk cari makan, bahkan susah bayar ini itu, listrik dan segala macam. Biaya untuk transportasi ke sekolah itu sangat sulit. Nah, kemudian ada trauma atau situasi sulit dan tingkah laku manusia. Nah, ada beragam tingkah laku manusia yang mengalami trauma dan situasi sulit dalam hidupnya. Ada yang menghindar dari satu kelompok, ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab, ada yang sangat peduli dengan seseorang, dan lain-lain lagi. Nah, ini contohnya jika menghindari dari satu kelompok, misalnya mungkin dia pernah ada di suatu kelompok, terus beberapa orang itu
dia asik bercerita sendiri, terus orang yang ini satu itu kayak merasa diabaikan, tidak dianggap dalam kelompok tersebut. Makanya setelah itu dia merasakan traumatik. Akibat kejadian itu akhirnya dia memutuskan untuk menghindar dari kelompok manapun lagi karena kejadian itu. Yang kemudian itu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ini saya punya teman di kelas, itu waktu semester 1 kayaknya, dia tuh tiba-tiba menangis di kelas. Tiba-tiba aja menangis tanpa sebab, padahal orang-orang lagi ketawa, tapi dia menangis tanpa sebab. Ternyata dia karena mengingat kejadian-kejadian di masa lalunya, dan mengingat orang tuanya yang kasar sama dia, yang pilih kasih terhadap dia. Makanya dia tiba-tiba menangis aja gitu saat mengingat kejadian itu. Terus kemudian ada yang sangat peduli dengan orang. Ini menurut aku gejala yang tingkah laku yang positif. Karena mungkin dia pernah mungkin dia pernah kecelakaan gitu. Kecelakaan karena ngebut. Akhirnya pas dia lihat misalnya adiknya ngebut kalau naik motor kan, terus dia bakalan memberikan nasihat, memberikan perhatian, kepedulian penuh terhadap adiknya bahwa kamu jangan ngebut-ngebut karena kakak sudah mengalami kejadian yang mengerikan saat masa muda, di mana dia pernah juga ngebut saat berkendara, akhirnya dia kecelakaan dan mengalami kelumpuhan. Makanya dia sangat peduli dengan orang. Dan masih banyak sebenarnya lain tingkah laku lain pasca trauma, itu sesuai dengan situasi kejadian yang mereka alami. Terus kemudian kehilangan traumatik. Seseorang yang dapat menyadari kejadian traumatik yang mereka alami itu maka dapat sedikit mudah untuk mengatasi traumanya. Bukan banyak ya, cuma sedikit. Karena trauma itu susah untuk hilang, apalagi trauma yang betul-betul sakitnya tuh sangat mendalam, sangat menggores, sangat membekas. Tapi jika seseorang menyadari bahwa oh iya, ini aku trauma nih dengan kejadian ini, nah makanya dia bisa mungkin mendapatkan treatment dari yang lebih ahli, atau mungkin mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Itu akan membuat traumanya akan lebih membaik. Namun sedangkan jika seseorang yang tidak menyadari bahwa ternyata ini aku merasakan trauma, tapi dia tidak menyadari, maka itu akan sulit diatasi. Dia akan terus merasakan trauma itu dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Kemudian di kalangan masyarakat, sebenarnya laki-laki, perempuan, dan anak-anak kecil itu pasti ada yang mengalami yang namanya kejadian-kejadian yang membuat trauma. Namun kebanyakan yang disorot itu lebih ke perempuan dan anak, karena memang perempuan dan anak itu di masyarakat, di lingkungan masyarakat itu dipandang rendah, dipandang sepele oleh masyarakat. Misalnya seperti kasus pelecehan, kasus pemerkosaan yang banyak diberitakan di media-media, kasus perundungan, dan dikucilkan oleh masyarakat. Misalnya contoh pelecehan misalnya, padahal si perempuan ini adalah korban dari pelecehan, namun tidak sedikit orang yang menyalahkan perempuan tersebut dengan alasan, ya siapa suruh kamu pakai baju seksi, jadi orang-orang kepancing sama kamu, atau ya, siapa suruh keluar makanya digangguin, atau siapa suruh kesini, siapa suruh ke situ. Jadi seolah-olah perempuan ini disalahkan atas kejadian itu, dan akhirnya apa, perempuan itu merasa bahwa oh iya ya, ini mungkin salah aku ya selama ini salah. Jadi aku mengalami pelecehan ini sebenarnya bukan salah orang yang melecehkan, tetapi salah saya.
Maka dari itu perlu masyarakat untuk sadar dan lebih peduli bahwa kejadian-kejadian seperti itu harus lebih diperhatikan, dan jangan menyalahkan orang yang seharusnya tidak bisa disalahkan gitu. Baik, sekian pembahasan singkat dari saya. Sebenarnya masih banyak yang kurang dari penjelasan saya kali ini, tapi semoga semuanya bisa sedikit memahami terkait psikologi trauma pasca bencana, psikologi korban pasca bencana. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.